Setelah menonton video ini, jangan lupa subscribe YouTube kami dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih. Halo semuanya, jumpa lagi dalam Legislatlog, sebuah perbincangan seputar isu peraturan perundang-undangan terkini. Ya, semuanya kita kali ini hadir untuk membahas suatu topik yang menarik, tentunya dengan narasumber yang tidak kalah menariknya. Pada kesempatan kali ini terima kasih juga kami ucapkan kepada narasumber kami, Dr. Aan Eko Widiarto, SHM Hum. Beliau adalah akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Beliau juga sekarang menjabat sebagai Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan tentunya beliau merupakan seorang ahli dari perundang-undangan, ya, aktif di berbagai lembaga, ya, menjadi narasumber, ahli, tenaga ahli, termasuk juga kalau tidak salah Pak Aan ini tenaga ahli di DPD juga ya Pak Aan ya? Ya, dulu Pak. Oh dulu ya, baik. Ya. Narasumber, ya. Ya, tentunya kita mau mendapatkan pencerahan dari Bapak Dr. Aan, ya, terkait dengan topiknya pada hari ini adalah adanya Perpres atau Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2021 tentang pemberian persetujuan Presiden terhadap rancangan peraturan menteri atau kepala lembaga. Pak Aan, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Pada umumnya sih Pak Aan, kami mau bertanya pada Pak Aan mengenai tanggapan Pak Aan nih adanya Perpres ini. Ya. Karena kalau kita lihat dari proses pembentukan suatu peraturan, terutama peraturan menteri atau peraturan kepala lembaga, ini kan ada proses birokrasinya, ada proses pembentukannya dari pembentukan peraturan ini. Apakah menurut Pak Aan Perpres ini menambah satu tahapan daripada birokrasi yang ada dalam pembentukan peraturan menteri atau lembaga ini? Ya. Silakan Pak Aan. Ya, baik, terima kasih Pak Ifraim. Saya boleh manggil Pak Aim ya Pak? Ya, boleh Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Aim. Ya, pertama sudah diajak podcast di sini, tentunya senang ya kita berdiskusi tentang ilmu perundang-undangan, apalagi ini fenomena baru tentang peraturan Presiden 68/2021. Perpres ini yang sekarang lagi hit ya, lagi banyak yang mendiskusikan. Iya Pak. Ya, tapi memang gini, kalau ada peraturan yang banyak orang membicarakan itu bisa karena baiknya atau bisa kurang baiknya gitu. Ya, tapi kayaknya kalau sekarang ini yang kurang baik itulah yang banyak dibicarakan. Nah, baik. Tadi satu pertanyaan. Apakah ini akan menambah proses? Sebenarnya tahapan pembentukan peraturan undang-undangan itu kan sudah sangat jelas baik di ilmu perundang-undangan maupun di dalam hukum normatifnya ya, yang mengatur tentang proses. Nah, persetujuan Presiden terhadap rancangan peraturan menteri atau kepala lembaga itu sebelum adanya Perpres ini memang tidak ada mekanisme ini gitu. Nah, kalau tidak ada ya kemudian menjadi ada ya pasti ini tahapan baru kan. Apapun alasannya, misalnya ini nanti tidak akan menambah birokrasi baru, ini nanti tidak akan menambah prosedur baru. Tapi kalau ada norma bahwa setelah diharmonisasi, kalau kita lihat di dalam pasal Perpres ini kan disebutkan, persetujuan itu diberikan setelah harmonisasi. Nah, padahal kalau selama ini, pasca harmonisasi itu seharusnya tidak ada lagi pembicaraan substantif. Pasca harmonisasi itu tinggal administratif, yaitu proses pengundangan. Ya, baik itu di berita negara atau lembaran yang lain sesuai dengan kedudukan atau jenisnya. Nah, kalau peraturan menteri atau kepala lembaga ya tentunya diundangkan di berita negara. Nah, itu tidak ada sebenarnya, tidak ada lagi proses untuk membicarakan substansi, tinggal pembicaraan atau
perbuatan atau tindakan administratif saja gitu dalam rangka pengundangan. Jadi jelas ini menambah, Pak. Maunya kan kalau kita lihat slogan pemerintah sederhana, tidak banyak regulasi, ini sudah mabuk regulasi kita ini gitu ya. Negara kok banyak aturan gitu ya. Sehingga kemarin ada ingin semuanya dilibas pakai dimasukkan ke dalam satu bus namanya omnibus kan gitu. Iya. Nah, ini kok busnya satu cuman di belakangnya ada becak ini. Ditambah. Ya, jadi ya memang kalau kita lihat ini satu hal yang baru ya Pak An, satu hal yang baru yakni ada ya persetujuan itu. Ya, kalau dari pandangan Pak An, apakah dengan adanya mekanisme baru ini ya kewenangan atau ya kita bisa katakan urusan Kemenkumham ya dalam hal ini ya misalnya Dirjen PP, kemudian BPHN, apakah ini nantinya akan terganggu ya dengan hadirnya Perpres ini? Kan ya tadi Pak An juga udah sampaikan di pasal 6 Perpres ini dikatakan harus ada syarat surat keterangan telah selesai harmonisasi dari Menteri Hukum dan HAM. Sebenarnya nggak tertulis ini ya, intinya lembaga yang berwenang dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, tapi ya kita tahu lah sekarang kan itu dipegang oleh Kemenkumham ya. Nah, apakah ini proses di harmonisasi dan sinkronisasi pemantapan pembulatannya ada di Dirjen PP dan BPHM atau secara umumnya Kemenkumham ini akan terganggu dengan hadirnya Perpres ini, Pak An? Menurut Pak An gimana pandangan Pak An? Ya, kalau terganggu sih, kalau menurut saya tidak terganggu ya. Tapi yang jelas tidak berguna gitu. Keberadaan. Jadi adanya sama dengan tidak adanya. Jadi adanya sama dengan tidak adanya. Nah, bagaimana tidak? Pertama tidak terganggu. Kenapa tidak terganggu? Menteri itu kan bawahan presiden. Kalau presiden kan memerintahkan harus persetujuan saya, ya sudah itulah perintah presiden. Karena bagaimanapun juga presiden adalah atasannya kan gitu. Posisi menteri adalah pembantu presiden. Mau diapain saja menteri oleh presiden, ya terserah presiden. Kan begitu. Sehingga kalau oleh presiden diberi tugas untuk sebelum diundangkan, datang ke saya dulu, minta persetujuan saya dulu, ya seharusnya tidak merasa terganggu. Ya karena memang pembantunya ya gitu kan. Nah, kalau terganggu itu adalah pihak eksternal. Tapi yang jelas adalah menjadi tidak ada artinya. Ya kenapa? Karena begini, kalau peraturan menteri, ya kemudian peraturan kepala lembaga harus melalui proses persetujuan presiden. Untuk apa ada peraturan menteri dan untuk apa ada peraturan kepala lembaga? Kan begitu, Bro. Jadi tidak ada gunanya mereka. Peraturan-peraturan itu juga dan kewenangan menteri untuk membuat peraturan. Karena esensinya kan tetap di presiden. Oke lah ini, ratusan juta ya, dihabiskan untuk proses pengkajian, mengundang Pak Aim, ya, membuat naskah kajiannya gitu, oleh kementerian untuk membuat peraturan menteri A, misalnya begitu. Kemudian Pak Aim menyampaikan, sudah dibahas sama kementerian, oleh kementerian tersebut kemudian diharmonisasi di Kumham, gitu ya. Nah, sudah selesai ini. Nah, untuk harmonisasi Kumham sudah berapa untuk narasumber, untuk kontrak dengan Pak Aim sudah berapa. Sudah banyak kan? Sudah selesai ini. Sampai ke presiden tahap berikutnya, minta persetujuan presiden kan begitu. Ini ada pemohon kan di sini di dalam Perpres ini. Nah, pemohon menyampaikan kepada presiden. Ternyata presiden apa hasilnya? Di pasal 8 kan disebutkan dengan persetujuan itu salah satu alternatifnya presiden bisa menolak rancangan peraturan menteri. Jadi sudah banyak tadi habisnya. Energinya sudah banyak. Presiden ngomong, "Enggak perlu ini." Ya, enggak perlu ini, saya nggak setuju ini. Ya dengan keputusannya. Ya sudah selesai kan? Nah, mengapa tidak? Agar itu tidak terjadi kesia-siaan itu, ya menurut saya langsung aja presiden yang membuat peraturan. Jadi menterinya itu membuat draftnya. Misalnya begini, dengan tadi itu ya Kementerian A. Ya, Kementerian A ditugasi presiden membuat rancangan peraturan presiden. Jadi bukan membuat rancangan peraturan menteri, tapi kementerian tadi membuat rancangan peraturan presiden. Nah,
hasilnya Raperpres itu disampaikan kepada Presiden. Ini loh Pak Presiden, hasil kerjaan saya. Bapak setuju apa tidak? Kalau Bapak setuju, silakan tanda tangan. Ya kan selesai, tidak dua kali lipat, dan itu juga dari sisi hierarki akan lebih kuat karena posisinya jelas di pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 12 kan begitu. Jadi menurut saya ini ya daripada apa ya satu publik bisa membaca ini presiden nggak percaya ini sama pembantunya gitu ya kan, sehingga sebentar kamu jangan membuat peraturan dulu, saya baca dulu kan begitu. Walaupun saya juga nggak yakin presiden sendiri yang baca, ya nanti pembantunya lagi yang membaca. Dan sekarang presiden mau membaca segitu banyaknya, apa nggak lebih baik presiden itu juga poin-poin kebijakannya diterjemahkan oleh bawahannya? Kalau gitu kan mendraft, kalau Pak Aim mendraft satu draft di UI masih bisa lah. Tapi kalau presiden yang ditangani kan seluruh kementerian lembaga dan belum lagi daerah. Jadi kalau presiden harus baca satu-satu juga nggak mungkin. Ya, jadi menurut saya ya lebih baik itu aja terus terang saja gitu. Ya, toh itu pembantu-pembantu presiden. Ya, jadi presiden nggak usah sungkan-sungkan. Nah, ini terlalu sungkan ini presidennya sama pembantunya. Ya. Terlalu halus ya menurut saya. Ya, kalau nggak percaya sudah semuanya sekarang stop. Tidak ada lagi peraturan menteri, tidak ada lagi peraturan lembaga, semuanya adalah peraturan presiden. Karena kan melalui pengesahan atau penetapan presiden, toh, kalau misalnya membuat peraturan pemerintah atau membuat perpres. Saya kira kok begitu, Pak. Iya, jadinya tadi ya antara ada dan tiada itu ya, Pak An ya. Apa gunanya? Iya, ya menarik ya Pak An ya. Kalau kita bicara begitu ya memang saya jadi teringat itu ya waktu awal Pak Presiden gitu ya. Walaupun ini kan kita bicara soal lembaga negara ya, Presiden waktu itu menyatakan bahwa tidak ada visi dan misi menteri, yang ada visi dan misi presiden, kan begitu ya? Ya sebenarnya memang iya, memang kalau kita lihat ada apa ya corak kebijakan seperti itu ya Pak An ya. Nah, kalau kita tahu Pak, pasti kita pahami bersama nih dari sisi akademisi kan ada konsep-konsep executive review, judicial review, dan parliamentary review nih Pak An. Nah, kalau kita berbicara soal ini kan kita bicara bisa mungkin kita kaitkan dengan konsep executive review atau mungkin ya karena ini adalah sifatnya sebelum adalah executive preview ya Pak An. Nah, apakah menurut Pak An memang ini adalah peraturan presiden yang ingin memperkuat konsep pembentukan tadi ya suatu kebijakan di kalangan tingkatan yang di bawahnya ya, di bawah presiden yakni menteri yang memang dijaga betul nih oleh presiden, yakni perlu ada preview daripada daripada pimpinannya yakni adalah presiden. Gimana kalau Pak An melihat hal ini? Ya, secara konsep masuk di pengawasan ya. Konsep pengawasan itu kan ada dua, ada pengawasan preventif, ada pengawasan represif terhadap satu regulasi ya. Kalau pengawasan preventif berarti tindakannya itu dilakukan sebelum peraturan itu ditetapkan atau diundangkan dan berlaku bagi masyarakat. Sehingga itu seringkali juga disebut dengan legislative preview kan. Tapi kalau pengawasan represif itu kan setelah peraturan itu berlaku di masyarakat. Kemudian dengan represif itu dicabut. Jadi bentuknya adalah pencabutan suatu peraturan atau perubahan suatu peraturan. Kalau preventif tadi berarti kan memperbaiki substansinya karena peraturan itu masih bentuk rancangan, masih run gitu, masih belum terimplementasi. Nah, dari satu sisi konsep pengawasan preventif ya ini bisa jadi sebuah pengawasan preventif gitu. Tapi problemnya adalah bukan di pengawasan preventifnya menurut saya. Ya. Problemnya adalah ini rumah tangga pemerintah, rumah tangga eksekutif. Di mana kepala eksekutifnya, kepala pemerintahnya adalah presiden.
kemudian menteri ini pembantu-pembantunya presiden. Untuk apa, Mas? Untuk apa kemudian sampai dibuat segitunya gitu kalau bahasa gaulnya? Kok sampai segitunya presiden kepada pembantunya? Ya, ketika membuat peraturan harus persetujuan presiden. Satu, apakah nggak bisa cukup dengan koordinasi? Apakah nggak pernah menteri itu diskusi sama presiden, ngopi bareng sama presiden? Jadi kalau ada ide itu nggak perlu dibuat seperti ini. Pak Presiden, saya membuat peraturan tentang ini, intinya ini. Dalam ngopi saja. Sehingga tidak menjadi sebuah mekanisme pembentukan peraturan. Kalau ini kan menjadi mekanisme sehingga birokrasi ya, menjadi panjang kan, perlu surat, perlu permohonan, ya, permohonan persetujuan, perlu surat keputusan presiden untuk memberikan persetujuan, baik itu diterima, ditolak, atau arahan saja. Itu kan menjadi administrasi, mau nggak mau ini administrasi. Ini kalau administrasi ini birokrasi baru. Apa nggak cukup yang efektif tadi? Cukup kalau sekarang bahasanya pandemi kan online daring gitu ya. Presiden di WA, ya kan sudah egaliter kita. Pak Presiden, saya membuat ini pakai WA. Ya kan cukup seharusnya, tidak perlu merasa tersinggung. Ini kan sudah zaman modern, merasa tersinggung di WA, kan gitu. Telepon aja juga bisa. Jadi tidak ada birokrasinya. Dan itu menurut saya adalah satu kesatuan. Karena gini, Pak, mungkin ini agak melebar ya. Dari isu Perpres ini, yaitu ketika RUU KPK. Di RUU KPK ini mungkin yang terjadi kesenjangan antara presiden dengan pembantunya tadi, konteks saya bicara. Di RUU KPK itu kan wakil dari pemerintah sudah menyampaikan di depan DPR bahwa saya setuju terhadap rancangan undang-undang itu. Sehingga terjadi persetujuan bersama antara wakil dari pemerintah dengan DPR pada waktu itu. Setelah persetujuan bersama, ditunggu-tunggu sampai waktu 30 hari kan presiden tidak tanda tangan. Nah, ini apa artinya? Ada ya secara konstitusi ya nggak ada masalah memang itu fasilitas konstitusi. Tapi dari sisi komunikasi hukum, saya nggak ngomong komunikasi politik, saya bukan ahli politik. Wes gampangnya komunikasi hukum itu nggak lancar antara pemegang kuasa ya, dengan yang memberikan kuasa. Yang memberikan kuasa kan presiden. Pemegang kuasanya adalah menteri. Nah, yang kemudian menteri ini menyampaikan ini kayaknya kurang ngopi gitu maksud saya itu. Kalau sering ngopi kan, Pak, besok saya mau sidang di DPR, bahas ini KPK RUU KPK sudah sampai sini. Bapak gimana? Setuju ya. Ketika presiden setuju, besoknya datang ke DPR kan enak. Iya. Itu sudah dari presiden. Ini kayaknya kan yang menteri jalan ke mana, yang presiden maunya ke mana. Nah, ada miss gitu ya kayaknya ya. Pak. Kalau di sini menjadi terlembagakan masalahnya. Miss itu menjadi terlembagakan menjadi suatu mekanisme pasca harmonisasi. Nah, ini nambah birokrasi, nambah ruwet lagi nanti kita membuat peraturan ini, tambah panjang. Iya. Ya, itu ya tadi jadinya ya memang kalau kita mau katakan ya atau mungkin ya karena memang urusannya presiden mungkin terlalu banyak gitu kali ya Pak An ya. Jadi mungkin ngopi-ngopinya mungkin ya nggak seintens yang kita bayangkan gitu ya Pak An ya. Sebenarnya kan enaknya ya, karena kan presiden kan senang jalan-jalan itu, belusuan ya. Nah, ya sambil di tengah sawah, sambil kan enak terus ngopi bareng dan seterusnya. Enak lah. Itu kalau Pak Im diajak juga mau, saya juga diajak juga mau nanti Pak Im. Biar iya dong. Ya, Pak An. Nah, saya mau mendapatkan pandangan Pak An. Ini kita kembali kepada mungkin hal yang teoritis ya gitu ya. Bahwa kan kalau kita tahu ada memang peraturan-peraturan menteri ini yang mendapat delegasinya dari misalnya dari undang-undang. Ketentuan lebih lanjut dari X gitu ya diatur dengan peraturan menteri itu misalnya datangnya dari undang-undang. Atau bahkan mungkin dia datangnya ke mayoritas atau lebih banyak datang dari peraturan pemerintah atau peraturan presiden gitu. Nah, jadi pertanyaan Pak,
kok ini udah jelas ini mendapat delegasi dari undang-undang atau bahkan mendapat delegasi dari peraturan presiden gitu kan, peraturan pemerintah yang sebenarnya presiden juga udah tahu gitu kan mengenai hal ini. Tapi kok masih harus ada dapat persetujuan nih Pak, kalau menurut Perpres ini. Ini inline nggak ya dengan teori atau ilmu perundang-undangan yang kita pelajari di kampus nih Pak? Ya, saya kembali ke ngopi tadi. Ini memang kurang ngopinya ini. Kalau ditarik ke teori, saya ngomong ini kurang ngopinya. Ya, kenapa? Gini loh Pak. Sudah jelas dasar yuridisnya ya, pasal 8 ya, ayat 2 Undang-Undang 12 2011 bahwa peraturan perundang-undangan selain yang disebut dalam hierarki itu ya diakui sebagai peraturan perundang-undangan. Jadi peraturan-peraturan itu diakui sebagai peraturan perundang-undangan dengan 2 syarat kan Pak. 1 mendapat delegasi, yang kedua ya ada karena kewenangannya untuk menjalankan kewenangan, kan begitu syaratnya. Nah, yang pertanyaan Pak Hayem kan, ini sudah didelegasikan ini oleh peraturan lebih tinggi, seharusnya kan sudah bebas itu, mau diapakan aja. Oke. Memang satu hal, ini kan bukan izin prinsip memang. Ya, izin prinsip itu kan sebelum kegiatan itu dilakukan, itu minta izin dulu kepada presiden. Nah, kalau saya melihat Perpres ini bukan diletakkan di situ, bukan diletakkan di depan, bukan diinisiasinya yang dimintakan persetujuan, tapi di output sebelum diundangkan, pasca harmonisasi gitu Pak. Nah, sebenarnya agak perbedaannya di situ. Nah, hanya saja persoalannya adalah ya, kalau sudah didelegasikan, kemudian sudah dibuat draftnya, apakah memang presiden masih perlu tahu isinya apa kira-kira? Kan itu kan masalahnya. Jangan-jangan ini nggak benar, ini nggak sesuai dengan yang didelegasikan. Nah, itulah yang saya katakan tadi, ini kurang ngopinya, kurang percaya kan akhirnya. Kok nggak ngobrol gitu aja, ngobrol saja, isinya ini loh Pak, peraturan ini dasarnya adalah delegasi dari Undang-Undang A, B, C, misalnya begitu. Atau kami sekarang Undang-Undang CK lah, gampangnya gitu. Ya. Delegasinya dari sini Pak. Kemudian saya mengaturnya ini, ruang lingkupnya ini. Itu di dalam proses include sampai diharmonisasi. Seharusnya begitu. Jangan setelah harmonisasi ada proses baru. Apalagi lembaganya baru. Kalau saya lihat di Perpresnya semangatnya adalah di Setkap. Ya, di Setkap. Pertanyaan saya nanti kan akan diolah lagi oleh Setkap. Gitu loh. Nah, kalau diolah lagi oleh Setkap, ya sampai ke presiden setuju, presiden menolak, presiden memberikan arahan. Ini kan saya nggak bayangkan nanti betapa ribetnya ya prosesnya. Apalagi di Perpresnya kan ambil gampangnya saja. Ini ada delegasi belangko. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peraturan presiden diatur dengan peraturan sekretaris kabinet. Wah, ini semau-maunya juga nanti. Nah, pertanyaan saya, peraturan itu nanti peraturan presiden enggak? Ya seharusnya juga iya gitu ya. Iya. Jadi kok apa ya, terlalu dibirokratiskan lah ya. Kita seharusnya itu debirokratisasi. Kalau perlu pembuatan peraturan itu enggak perlu jelimet-jelimet. Tapi yang penting bagus ya toh. Tidak bertentangan dengan peraturan lebih tinggi. Ya kalau jelimet gini ya sulit Pak nanti. Saya menggunakan kata jelimet bahasa Jawa, tapi itu digunakan Pak Karno pada waktu sidang BPUPKI. Jadinya saya kira nggak masalah menggunakan jelimet itu. Iya Pak. Ya itu sebenarnya pertanyaan terakhir saya itu juga berkenaan dengan tadi yang Pak Aan sudah sampaikan di pasal 11 ya Pak Aan. Itu kan dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peraturan presiden ini diatur dengan peraturan sekretaris kabinet. Ada peraturan lagi sebenarnya yang kemudian dilahirkan dari Perpres ini. Ya melihat dari posisi dari sekretaris kabinet, sebenarnya seperti apa sih Pak kalau menurut Pak Aan role atau fungsi yang dijalankan oleh sekretaris kabinet dalam peraturan presiden ini Pak? Apakah yaitu lagi-lagi jadinya tadi Pak Aan pakai kata jelimet, saya juga jadi ikutan nih Pak. Apakah jadi menambah jelimet dengan nanti hadirnya Perseskap mengenai hal ini ya Pak? Ya, saya
sudah buka itu Undang-Undang Kementerian Negara. Saya cari nomenklatur sekretaris kabinet atau sekretariat kabinet atau terkait dengan kabinet, itu tidak ketemu. Yang saya ketemu adalah Kesekretariatan Negara. Ya, jadi dari sisi kementerian, ya untuk sekretariat kabinet ini kok berbeda ya dengan kementerian yang lain. Gitu. Nah, itu dari sisi kelembagaannya. Yang kedua, dari sisi kewenangannya. Kalau menurut saya tugas Setcap selama ini kan supporting administrasi terhadap kabinet. Jadi hanya untuk menteri-menteri saja, supporting terhadap kabinet. Pertanyaannya adalah, kalau ini yang mengatur adalah peraturan sekretaris kabinet yang itu mensupport terhadap kabinet, fokus dari Perpres ini selain peraturan menteri tadi adalah peraturan lembaga. Pertanyaannya, apakah lembaga itu masuk kabinet? Apalagi kalau mau diluaskan ini. Lembaga yang dimaksud adalah lembaga negara, yaitu ada MK, ada MA, ya, kemudian DPR. Ya. DPR kan juga lembaga negara. Nah, kalau itu termasuk, apakah mereka juga kabinet? Apakah mereka itu eksekutif? Nah, tambah nggak karu-karuan kan begitu. Jadi saya kok melihat, ya ini bukan suudon, ini hanya perpresnya dibuat dalam 1 hari selesai, sehingga implikasi-implikasi seperti itu nggak dipikirkan secara matang, nggak dikaji secara matang, akibatnya ya masih muncul ketidakpastian hukum. Apa sih yang menjadi ruang lingkup dari peraturan ini? Tidak ada batasan di sini. Iya, Ada betul. batasan soal objeknya, ya, objeknya. Coba kita baca di pasal 1 angka 2 misalnya. Rancangan peraturan menteri atau kepala lembaga adalah rencana kebijakan kementerian atau lembaga dalam bentuk peraturan menteri / kepala lembaga. Nah, kalau kemudian kepala lembaganya adalah BPK, padahal BPK kedudukannya adalah sejajar dengan presiden sebagai sama-sama lembaga negara, ya kan tidak bisa juga. Ya. Jadi ini satu. Yang kedua, ini digunakan nomenklatur kepala lembaga. Bagaimana dengan peraturan lembaga? Yang tidak ada, kalau polisi, Kapolri kan gitu ya. Nah, itu ada kepalanya. Tapi kalau untuk yang lain, ya misalnya Bank Indonesia, kan tidak ada kepala Bank Indonesia atau gubernur pergub, tidak ada kan, ya peraturan PBI yang ada. Jadi ini saya kira satu hal yang kurang tepat ya dari sisi semangat kita melakukan modernisasi lah, nggak usah muluk-muluk sederhana, enggak. Modernisasi lah dalam pembentukan peraturan, dalam mengurai, ya. Sehingga kita kan sempat impor itu metode omnibus law dalam rangka modernisasi. Nah kok ini kembali lagi ke zaman dahulu gitu ya, dengan seperti ini. Ya, menurut saya solusinya sebenarnya yaitu tadi, kalau memang terlalu banyak sudah rimba peraturan menteri dan peraturan lembaga-lembaga di lingkungan eksekutif, ditarik saja kewenangan itu menjadi kewenangan presiden. Karena yang punya wewenang untuk mengatur dan mengurus itu adalah presiden. Menteri itu kan mendapat delegasian atau mendapat atribusi juga, dia delegasian lah pada yang prinsipnya dari presiden. Ya, kalau presiden mau menarik delegasinya, ya bisa. Sehingga saya kira cukup presiden saja yang mengatur, menteri nggak perlu mengatur. Ya, menteri nanti tugasnya hanya membuat rancangan-rancangan saja. Ya, sehingga kalau perlu apa-apa, sehingga presiden bisa kontrol penuh, ya, karena memang yang tanda tangan presiden. Itu pun kalau presiden membaca, ya, jangan-jangan cuma teken saja, ini beda lagi, ini sudah law in action berarti kan. Tapi prinsipnya seharusnya ketika dalam bentuk peraturan presiden, ya maka presiden tahu, ya, minimal tahu kertas pertamanya lah, walaupun nggak dibaca. Saya kira kok itu baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Aan sudah meluangkan waktunya. Tentunya pandangan Pak Aan ini bisa jadi pencerahan buat kita semua dan tentunya buat pemirsa yang menyaksikan masing-masing di YouTube dan media sosial kami.
Baik, terima kasih Pak Aan atas waktunya. Sama-sama, Bung Aim. Ya, kapan-kapan kita bisa ketemu nih kalau sudah pandemi sudah reda, kita jalan-jalan ke Malang nih untuk bertemu Pak Aan. Ya, Masa terima yang kasih. Masa yang ngopi hanya presiden dan menterinya, kita juga harus ngopi. Betul. Iya. Baik, pemirsa sekalian, demikian episode Legislator kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, subscribe, share, dan like video ini jika Anda suka, dan juga follow Instagram dan Facebook kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, Oke, dan komen pemirsa. video ini. Follow juga sosial media kami di Instagram dan Facebook Indonesia Center for Legislative Drafting.